Bukan hobi. Beneran ya. Gimana, Pak? Futsal. Oke. Jadi tambah kerja. Tadi Besar. sebenarnya yang kita panggil itu lewat doa-doa dalam hati itu Denny sama Fahmi, tapi yang datang ternyata Fikri. Nggak apa-apa lah ya. 2, 3, 4, silakan artikan sendiri. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol soal Sapala, kegiatan Sapala, terus sejarah Sapala kita udah kupas tuntas, tadi belum tuntas sih. Kita masih di tengah-tengah, kebenaran Fikri datang tadi, nambah lagi. Tadi Otong sama Ica udah cerita apa sih? Pengalaman selama melintas sama Sapala. Apa sih yang paling menarik sih pengalaman selama melintas? Hujan-hujanan, terus lepas webbing. Nanti bagian itu boleh beres. Di belakang pasti. bebelokan. Itu lepas webbing itu maksudnya gimana? Beres ombak. Oh, beres beres ombak. ombak. Terus Jadi tim sweeper. Webbingnya tuh di jurang atau Kenapa harus ada webbing? Kenapa harus ada webbing? buat keamanan juga. Keamanan. Buat mempermudah. Kan emang sakri keamanan. Ansip apa? Ansip apa desa? Jadi pernah jadi sweeper, terus selesai lomba mengamankan logistik kayak webbing, mantel, karabiner kayak gitu-gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Pernah jatuh kah atau Sering. Kejadian. Jatuh naik gunung pulang. Mama kok ada lagi? smartphone? Kadang disengaja, kadang enggak. Pernah aja ada cari perhatian. Oh, ada anak sekolah jatuhnya jatuh cinta. Sepatu kelihatan kotor. Sepatu pakai apa mas? Dulu Fikri ikut melintas pertama kali umur berapa? 2006. SD itu? Lomba lah SD. Satu grup sama Aal, Sama aku juga sama masih Ica. aku paling besar. Andes. Andes, Ridwan hijau. Mau Ridwan, oh Ijal yang youtuber itu ya? YouTuber itu disebutkan. Yang gara-gara dia kita jadi bikin konten. Kalau Ijal. Nah kira-kira Ki di waktu melintas itu kenikmatan apa sih yang didapat Ki? Bukan. Senangnya tuh waktu ngapain sih? Punya banyak teman, rame, Amin. bersamaan. Kebersamaan. Masuk ngobrol kita. Ngobrol, ayo diajakan ngobrol. Yang banyak teman. Seringnya sorangan lagi, pos bayangan. Oh kalau lomba di pos bayangan. Jadi kalau Itu pernah diposting. saat kita Lo pernah? menghelat lomba lintas alam itu ada pos inti biasanya nggak lebih dari 4. Nah di tengah-tengah atau di antara pos inti itu selalu ada Pos pos bayangan. Tujuannya adalah supaya peserta tidak tersesat. Tapi tetap yang tembus yang tersesat. Jadi pos bayangan itu tujuannya adalah pertama supaya tidak tersesat dikarenakan di tempat itu biasanya sulit untuk memberi tanda. Iya betul. Pernah tuh anak-anak parkur haladit, anak parkur tersesat entah di mana. Tapi alhamdulillah kapan Ada tuh di gunung jualan tuh ada parkur mah. Dia pikir itu gedung mana gitu. Nah kalau Ica kenikmatan apa sih Ica? Atau manfaatnya lah buat Ica gitu? Aku kan di olahraga juga. Males banget saya olahraga. Terus ya udah jadi senang aja karena suka jadinya kayak punya ya senang aja gitu. Puas aja. Puas. Puas banget. Parah sih emang belum tuh memuaskan. Biarpun waktu turun itu teriak ya, ibu belum nikah. Yang mana? Nggak usah. Jadi jurang. Yang di Oh jurang. itu. Kebanyakan jurang. Oke kalau tahu, hah? Kenikmatan apa ya? Kenikmatan hakiki. Hakiki harus. Kenikmatan mungkin yang ada di video sebelumnya. Belum nggak sih? Belum. Hah? Belum apa? Kenikmatan. Oh, belum bisa. Ya maksudnya teh ketika naik gunung itu saya itu bisa mengeluarkan apa yang tidak biasa dikeluarkan di kota gitu. Di depan orang-orang yang ada di tempat kerja atau teman-teman sekolah dulu waktu masih sekolah gitu. Ketika di gunung kita tuh bebas gitu, di sana mau adu-aduan juga monyet, mau kayak teterekelan jika tawon misalkan gitu kan. Tahu teterekelan di Putih Sari. Ini Putih Sari ya. Ini perhatian.
Iya itu salah satu tadi aku tanya Kenikmatan. Apa itu pribadi? 3 kali dapat gelas. kenikmatannya itu, jadi saya bisa bebas Berekspresi. berekspresi gitu. Pertama itu, kedua di sana pun saya bisa ketawa terbahak-bahak gitu, walaupun di gunung itu tidak boleh terlalu berlebihan ya. Sebenarnya receh ya kalau deket gunung tuh, kalau ada apa-apa tuh yang nggak lucu tuh jadi lucu. Nah itu Hiburan mungkin gitu. kalau dulu Kira-kira kenapa tuh kayak nah gitu? kalau dulu kan Karena itu beban hidup yang sampai gitu ya kayaknya. itu dia. Kalau dulu mah itu teori yang menyebabkan itu terjadi itu katanya itu karena capek gitu. Karena capek orang tuh berpikir Oksigen kurang. kurang Hajar itu. saya pasti pikir gue bisa carang nggak? Gue bisa carang gitu. Iya bener. Nah posisi Dede dulu kan kayak stadion Jerman, pakai kos kaki luhur kan. Celana burung. Celana burung, kuburan bis ayah tapi burung kene itu kan hal yang lucu gitu dulu. Terus jadi cerita tersendiri ya. Dia cerita sendiri di mana ketika naik gunung itu kita tuh bisa lepas pak gitu. Pikiran bebas gitu, capek lelah, tapi capeknya tuh gitu ya. Sekarang Kebayang. utang Lupa, tapi nyampe rumah ingat lagi. Tidak ingin balik lagi. Iya, gitu. Oke. Sekarang tahun kemarin kan Sapala udah 17 tahun ya. 17 tahun. 17 tahun kan, selamat ulang tahun Sapala. Jadi selama 17 tahun itu kita udah sama-sama bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Mungkin di awal-awal karena tadi itu ya rasa penasaran, rasa senang menemukan hal baru yaitu ngalintas. Jadi semuanya pokoknya kita istilahnya dicolek-colek, ngalintas yuk, ayo, ramai. Dulu Ramai. iya karena ya sih seru. Dulu begitu. Nah tapi seingat saya setelah 2010 yang waktu base camp kita di bawah di Ada di rumah Situ. sebelah rumah kita ya. Emang angker. Setelah itu kita sempat makan ya, Mas? Coba cerita. Mobil maghrib 3 hari. Angkernya kenapa Ki? Nah setelah 2010 kita sempat vakum. Kira-kira 4 tahunan lah. Melintas jarang, event pun jarang. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih bisa begitu? Mulai dari Fikri kalian baru datang. Dari keadaan mungkin. Keadaan apa? Keadaan ini karena ada yang bekerja, mungkin ada yang Iya benar-benar. Rumah tangga. Mungkin ada yang baru nikah, ada yang mungkin baru kerja. ada yang kerjanya di luar kota. Asik. Ada ya? Open BO. Si Bang ini. Kalau menurut Fikri itu ya, kesibukan sendiri yang lain ada yang gitu. Sama sih, aku sih gitu. Kayaknya gitu jadi ada yang sibuk kerja, ada yang mungkin kuliah, ada yang mungkin kerjaannya dijajah. Waktunya Iya. dijajah kali ya. Dijajah. Jadi nggak nemu gitu waktu mau. Dijajah Pak. Ada yang diculik oleh. Toh? Sebetulnya sesuatu fenomena yang menarik ini adalah asik. Anak-anak itu emang kadang-kadang suka susah diajak di Sapala gitu. Tapi yang fenomenanya adalah mereka main di luar. Itu sebuah fenomena gitu. Kebanyakan kan sekarang ini ketika di Sapala ngelintas dan main segala macam itu sok bentrok kadang-kadang segala macam. Tapi mereka itu naik gunung bareng-bareng di luar sama anak-anak yang lain gitu. Teman-teman yang lain itu kan sebuah fenomena nih, kok bisa kayak gitu. Berarti mungkin bisa jadi alasannya salah satunya mungkin itu kan kerja dan sebagainya. Alasan yang mungkin saya tangkap kenapa salah satunya adalah di Sapala ini yang saya lihat ya, yang saya mungkin beberapa dekade gitu di Sapala di sini tuh banyak leadernya cuy. Kepalanya tuh orang-orangnya tuh memiliki skill cara berpikir yang di luar yang lain. Jadi gini, saya mungkin Bapak Irija mungkin kayak acong seri yang mau ada orang yang ngomong aja. Bapak Irija ini mungkin pernah berorganisasi di mana-mana dan sebagainya. Kita pernah kan waktu itu pernah ngobrol. Suatu ketika kita ada sebuah acara di sebuah organisasi di mana rapatnya kok gini sih rapatnya gitu. Beda banget, Ada langsung sebutkan Bang. Waktu acara Gongsi Pacai tahun berapa gitu. Oh, Street Fest. Kita waktu itu pernah jadi panitia dan Bapak Rija pernah bilang kok rapatnya gini doang gitu, sederhana, tidak segala macam gitu. Sedangkan kalau di Sapala itu detail, orang-orang tuh masih ide segala macam karena di pikiran di otaknya tuh orang-orang itu bisa jadi yang saya tangkap itu kebanyakan tuh
leader-leader semua gitu. Makanya ketika leader ini udah jadi di Sapala, mereka itu udah pengen ngelit gitu, pengen leader yang lain gitu. Makanya kayak Denny sekarang ngelit di sana, ada misalkan yang lainnya, pokoknya banyak lah gitu ya tempat-tempat yang lain, saya tidak bisa sebutkan yang lain. Jadi makanya salah satunya mungkin gitu ya, salah satunya adalah egonya, hakinya gitu. Apa sih super saya haki, kalau di One Piece itu hakinya pada kuat gitu, akhirnya mereka sih aduh enggak nih gitu, jangan di luar gitu. Karena Nah, di lain sisi kalau menurut teman-teman mungkin nggak sih itu ada rasa bosan gitu jenuh? Mungkin sih mungkin Jarang kumpul, jarang melintas gitu. Mungkin ya. mungkin sih apa ya, karena kan kalau kata aku kayak ngobrol-ngobrol gini kan kayak lagi nyari kesenangan gitu ya. Mungkin kalau yang nggak pernah atau nggak tahu mungkin melihat itu apaan sih gitu ya, segitunya banget sih gitu. Tapi kalau udah terjun di kayak misalnya kayak karena udah sering banget kita naik bareng apa segala macam jujur-jujur bareng tuh, jadi kayak menyenangkan aja, jadi nggak bisa diceritain gitu. Terus mungkin suatu saat mereka kayak jenuh, mungkin ada yang keluar gitu. nah gitu, jadi ya mungkin berarti jawabannya. Setuju apa Mas? Aduh, si Mas ini setuju. ngomong gue suara ini suara salah setik. Nah, masih terkait Sapala udah 17 tahun. Walaupun kegiatan kita itu aja ya, ngelintas, akustika, nongkrong, gitu, ngeliwat. Ya teman-teman ada nggak sih keinginan kalau Sapala tuh pengen melakukan hal lain atau kayak komunitas lain gitu? Misalnya sering naik gunung, muncak ya, dalam artian muncak. Kalau kita kan jarang, belum pernah malah bareng-bareng. Mau nggak sih jadi? Apakah teman-teman ada keinginan untuk itu Sapala tuh jadi lebih besar dari sekarang? Lebih besar dari sekarang gitu kan? Teman-teman misalnya pengen ada orang-orang baru yang datang ke Sapala gitu kan? Kan sekarang lagi zamannya nih kegiatan outdoor, kegiatan adventure lagi in banget, lagi banyak disukai sama orang-orang gitu. Nah kita malah aku Karena bosen gitu ya. karena bosan. Nah teman-teman ada nggak sih keinginan kayak gitu untuk Sapala menjadi lebih besar atau lebih nyaman kayak sekarang aja? Atau malah pengen kayak dulu? Tom? Sebetulnya sih kalau pengen kayak orang lain, muncak segala macam tentu pengen. Karena pertama tentu Sapala belum pernah muncak bareng ya. Bahkan camping bareng pun mungkin Belum pernah. dalam artian besar ya, tapi kan beberapa orang mungkin camping pernah zaman dulu, apalagi kan zaman Mang Ipul, Mang Upan, Mang Firman, banyak kan itu mereka udah dulu sering camping gitu. Bahkan sekarang mereka pun masih gitu, mereka masih Mang Kenyo dan sebagainya macam, mereka masih, cuman kita ngomongin generasi ke bawahnya, generasi kita gitu. Tentu pengen gitu ada acara bisa muncak bareng, bisa segala macam gitu. Tapi untuk harapan tersendiri mungkin harapannya bisa terrealisasi saya kira ya saya pesimis sih, kenapa ya? Maksudnya gini, kita sama-sama bukan anak milenial tapi hidup di zaman milenial. Banyak komunitas yang besar karena mengunggah atau posting sesuatu. Ada sesuatu Gak apa-apa, ada tukang susu. Itu apa? Konsumsi. Kita udah dapat, alhamdulillah udah dapat sponsor tukang susu. Pohon dulu. Besar. Iya. Keinginan. Jadi zaman sekarang kan zaman sosial media, banyak komunitas yang posting kegiatannya, terus orang-orang tertarik. Kalau kita lihat, ya Sapala enggak ada. Maksudnya ada nggak sih keinginan kayak gitu kelihatan eksistensinya sama yang lain? Ada nggak? Berat nih, semakin sore makin berat. Abis maghrib tambah berat lagi. Berat banget mau dinas malam Jam lagi. 12 giliran hati nanti. Keburat mutan. Keinginan pasti. Tujuannya apa kali Tujuannya? Nah, Ya apa? ngepost tuh untuk apa gitu? Kalau emang cuman buat ngepost ngapain? Udah surprise. Nah itu dia permasalahannya ternyata. Jadi orang ini ya, sekarang sepakat kalau kita bilang kita tuh lebih ngambil esensinya, substansinya. Jadi ketika kita ada di hutan, kita tuh melepaskan kehidupan kita yang di sini. Kayak nggak inget sama selfie deh. Kalau sekarang Samsung nggak inget sama kayak gitu. Vlog kayak gitu. Jadi benar-benar di alam gitu kan.
Setuju ya? Karena beneran kalau udah pas nyampe gunung, maksudnya udah nyampe kita istirahat tuh kita beneran ngobrol, ketawa bareng. Jadi bener-bener nggak ingat deh sama handphone. Oh, iya. Kecuali beberapa orang yang dokumentasi. Iya. Ada yang maksudnya dia melihat handphone, cuman kayak nggak pengen gitu, main ngobrol aja gitu. Nggak mau cuma selfie, gue juga nggak cuma Ya Benar. Kita langsung muncul. Ada tambahan? Kalau misalkan sebetulnya kalau keinginan itu sendiri di zaman sekarang pasti ingin itu ya, kangen gitu, pengen bareng-bareng semuanya ngumpul. Kayak kan dulu kan kita akustikan dan sebagainya, Banyak kegiatan gitu ya. kegiatan bareng gitu, banyak lucunya gitu, banyak serunya. Bahkan pernah ada training motivasi dulu kan, lucu banget tuh. Tapi balik lagi sekarang gitu kan, kesibukan masing-masing itu sendiri. Nah yang jadi PR itu adalah mungkin ngumpulinnya itu sendiri gitu, ngumpulinnya kira-kira apa sih yang membuat faktor mereka tuh lebih tertarik lagi gitu. Kalau keinginan tentu kita ingin ya, cuman kalau ingin eksistensi lebih untuk selfie segala macam itu mah masing-masing lah gitu. Padahal kan sebetulnya Sapala dulu tidak pernah selfie, tapi masuk Radar Bogor kan ada selfie. Nanti tolong terpegang. Waktu itu kan kolom female ya, kolom female Di Radar Bogor ya. Radar Bogor. Si Kebon ya. Kebon juga pernah ikut ya. pernah ikut beberapa kali. Kebon apa kabar Kebon? Neni Aryani. Oh Neni. Aryani. Neni Aryani. Nah, pertanyaan saya bagi tentu ya, saya nanya, maksud dari besar itu besarnya gimana sih Pak? Pengen seperti besar tuh besar seperti yang ada sekarang tuh, gambarannya kayak gimana sih, saya nggak. Nah itu sih relatif ya. Tapi kalau kita ngambil umumnya, besar itu banyak anggotanya, terkenal sampai nasional. Oh, berat itu. Berat. Ya pengen tapi maksudnya Enggak lah ya. Enggak ya. Enggak lah. Enggak. Lebih baik Jadi duit itu ya masalahnya gitu. di kontak aja. Nah terus kita kan pernah beberapa kali ikut lomba lintas alam yang diadakan komunitas di luar Sapala. Malah sampai pernah diundang ke Dampal Juri ya, Sukabumi. Ada apa pengalaman paling mengesankan itu selama ikut lomba? Enggak itu taman. Sate Sudirman sama satu. Mungkin mengesankannya kita buat sendiri sih Pak. Maksudnya teh mengesankannya itu adalah bareng-bareng bajunya walaupun masa belum sorangan gitu, seragam gitu, itu mengesankan gitu. Belum sorangan. Bajunya acaranya Desember, apakah tahu udah mulai rata-rata? Itu di sana ditimpa. Iya, makanya itu mengesankannya mungkin di situ gitu, ketika lombanya. Saya bukannya mengecilkan lomba-lomba yang lain misalnya Sapala gitu, tapi mungkin gitu kan orang-orang mengadakan lomba itu mereka bikin treknya aman gitu. Sedangkan kita terbiasa naik gunung itu apuk-apukan gitu, pukul-rakelan di jurang Menantang takdir gitu ibaratnya. Bahkan si Misbah dulu sempet nangis, si Ayung dia tuh naik ke atas nggak bisa turun tuh di tengah-tengah. Si Ayung pernah tuh, karena kan gini cerita ya. Jadi waktu itu pertama kali naik tuh si Denny naik ke atas. Akar masih pada bagus tuh. Kita melakukan akar. Ini naik ke atas, si Misbah naik ke atas, kayaknya beberapa naik ke atas. Pas bagian si Ayu, akar udah pada putus. Nggak ada webbing. Nggak pakai webbing, kita nggak pernah. Waktu itu belum punya Pak, belum punya webbing, belum punya tali rapia dan sebagainya. Kali nah. Jadi pas ketika di tengah-tengah, akar udah habis, udah bingung mau narik nawa segala macam. Akhirnya buru ayo gitu pokoknya. Itulah itu dikit mana sih orang? Itu nggak punya webbing. Ini webbing. Itu diterima dulu dakwanya Pak. Kayaknya itu sih ibu negara ya. Ibu negara. Nggak bisa kalau nggak diangkat. Kalau Ica pernah aja Apa tuh? Alap ikut lomba. Pernah kita aku tuh ikut lomba tuh yang kita di taman sari itu yang Sate Sudirman. Terus Sama Keta ikut nggak? enggak lah. Yang Dampal Juri? Pernah tuh yang aku udah itu doang deh kayaknya aku. Itu doang. Tapi memang apa ya? Udah lama banget itu. Iya udah. Ngedayung. Iya benar-benar. Bisa tuh. Tapi itu kali ya, karena kita terbiasa treknya menantang gitu. Iya, treknya kita ya. Treknya kita tuh biasanya menantang. Ya maaf, bukan mengecilkan yang lain, tapi oh biasa aja kayak gini. Tapi silaturahminya tetap oke lah.
Terus kira-kira yang dikangenin dari semua itu apa sih? Tadi kayak ya bareng-bareng gitu loh. Jadi kita kan contoh deh kalau misalnya kita mau bikin acara gitu ya. Misalkan acara bulan Desember atau Januari, kita kan berbulan sebelumnya kan kita udah mulai persiapan tuh rapat-rapat. Dari rapat-rapat itu udah menghibur banget gitu. Ya kita kan kebanyakannya ketawa tapi maksudnya ada tujuannya gitu. Dari situnya udah kayak itu aja deh, apa sama ngumpul-ngumpulnya sama yang kayak gitu-gitu. Karena kan dulu tuh banyak banget ya orang-orangnya, banyak banget. Dari zaman aku pertama kali ikut jadi panitia itu aku SMP kali ya. SMP? SMP SMA ya, aku SMP deh kayak kelas 3-an. Oh, berarti SMP SMA loh, ikutnya. SMA ya? Aku SMA. Oh, kamu SMA. Aku SMP itu udah mulai banyak banget kan personilnya. Nah, itu banyaknya kadang-kadang dari luar ya ternyata. Banyak dari luar sebenarnya. Yang internal sapanya itu aja sih. Banyakan dari luar gitu. Eksponen-eksponen dari luar, teman-temannya Otong terutama dari Kesatuan, Pakuan, dari Radar Bogor dan sebagainya. Nah, terus Ki, yang paling dikangenin apa? Tolong jangan menjawab sama. Tolong jangan bilang gorengan. Persiapan. Persiapan apa maksudnya? Persiapan untuk lomba. Sama. Wah. Sama. Kan nggak ngomong sama. Jangan kelihatan kita tuh kalau kita tuh sepupu. Mungkin persiapan maksud itu melintas-melintas ya, survei-survei lapangan ya. Sebelum melintas persiapannya apa? Logistik. Bawa apa sih logistik? Persiapan pribadi. Tidak nih. Kan emang itu berpengaruh penting. Tapi untuk orang-orang yang lain itu nggak Oh iya, boleh. Pak. Kalian pernah manggung kan di Sapala Akustik? Ya. Oh, yang kabar aku. 2010 ya? Jadi aku sangat Itu seru sih, menarik itu. Menariknya adalah Enggak. menariknya adalah di situ orang-orang yang tidak biasa nyanyi mereka pengen nyanyi kan. Itu Hebat. kayak siapa sih Misbah nyanyi ya? Enggak. Gitar, Misbah nyanyi. Misbah nyanyi. Nyanyi. Ridwan Ijaz. Emang gitarin aku juga. Iya, Ridwan nyanyi. Misbah nyanyi. Anu apa aja? Jelas. Bintang. Luar biasa. YouTuber Ijal. Sejujurnya Gara-gara kamu sekali lagi saya ya. ingatkan bahwa Lagu itu berkesan banget tau. Yang paling dikangenin apa? paling kangenin Dari kebersamaannya. rapat Pak, kalau saya mau bener. Rapat. Ih sama, nggak bisa. Enggak apa-apa. Ya sekarang kalau kita kangenin itu gimana? Nah, itu gimana? Karena rapat di situ kita tuh jadi gini. Kenapa rapat Sapala itu mengangankan? Karena kita tuh mengangankan saya. Menganganin. Kita tuh tetap dalam satu jalur, tapi di bawahnya fun gitu Pak. Enggak jontos-jontosan gitu. Tapi seru gitu, ketawa-ketawa. Bercanda tapi punya tujuan gitu kan, aku juga. Ada satu pertanyaan yang pasti semuanya jawabannya sama. Jawab coba bareng-bareng. Tempat rapat legendaris Sapala di mana? Majelis Taklim. Majelis Taklim Al Majelis Kausar. Taklim Al-Kausar. Iya, kita nggak punya sekretariat. 2010 sempat punya, tapi karena dijual oleh kakeknya. Yang Otong. menarik ada satu Pak, yang sangat selalu ini sangat jadi ibaratnya tidak pernah terlupakan. Pasti teman-teman kalau saya ngomong pasti tidak terlupakan adalah ketika rapat di sini. Rapat di sini dengan kondisi lampu mati dan Fajar ambak-ambak gitu. Ingat ya? Ingat. 2009. Apa ya beranya? Ingat Panjat? Pernah juga rapat ide ya sincek segala macam gitu. Marah-marah karena pokoknya adalah masalah waktu Aku itu. nggak ada Ya. deh kayak Marah-marah gitu. dalam artian tuh tidak marah. Betul tapi marah-marah tuh artinya bahwa kenapa sih kayak gini? Tuh yang kerja ini aja, yang lainnya kemana? Tujuannya supaya motivasi lagi. Motivasi. Tapi serunya itu adalah ya. lagi mati lampu, pakai lilin, senyap, romantis. gila itu. Aku Jadi juga punya cerita itu sih, lucu banget waktu rapat di sini tapi aku ngomong. Jadi kayak semacam renungan gitu ya. sincek aja waktu itu masih ada sincek. Kita udah ngobrol lama dari jam berapa? Dari jam 1:30 atau jam 2 ya. Tapi masih banyak sebetulnya yang harus yang bisa di share. Tapi mungkin kita simpan untuk nanti cerita-cerita selanjutnya. Kemudian
terima kasih teman-teman udah mau Siap, ngisi sama-sama, Pak. di kanal YouTube Sapala Adventure. Dan teman-teman yang lain nggak harus nonton, nggak harus subscribe, nggak harus membunyikan lonceng, nggak harus kok kayak tegamah gitu nya. Udah tegamahnya paksa nonton gitu. Oke, mungkin hari ini sekian dulu. Nanti kita akan balik lagi dengan obrolan-obrolan dengan teman-teman yang lain, atau mungkin nanti kita akustikan untuk mengenang kembali apa yang pernah terlewati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.